perasaan adik Rita saat kita melakukan praobservasi adik? Sebenarnya kalau ditanya dari perasaan ya Kak, mungkin ini kunjungan bukan kunjungan yang pertama kali, tapi rasa deg-degan itu pasti ada, tapi rasa senang itu juga pasti ada karena dikunjungi oleh kakak, kemudian nanti diberikan lagi ilmu. Perasaan saya ini alhamdulillah senang kali Kak. Terima kasih adik. Hari ini kakak akan melakukan pendampingan individu yang keempat. Ada tema pendampingan kita, evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, di sini yang menjadi fokus pendampingan kita ada dua. Pertama, observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, penilaian observasi praktik pembelajaran. Hari ini Kak Sophie ingin bertanya kepada adik, sebelum melakukan observasi, kita akan melakukan pra-observasi. Materi apa yang adik akan sampaikan di kelas yang adik pilih? Nanti saya akan memilih materi tentang unsur-unsur lingkaran, kemudian nanti siswanya, siswa saya sendiri yaitu kelas 6A. Terima kasih adik. Ya Kak. Lalu dek, apa yang menjadi tujuan pembelajaran adik? Nantinya tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dari benda-benda di sekitarnya. Kemudian nanti peserta didik mengetahui bilangan pecahan dari contoh benda bentuk lingkaran Kak. Semoga tujuan adik ini tercapai ya. Amin. Dari tujuan yang adik sampaikan itu, apa yang menjadi tujuan yang adik capai pada pembelajaran hari ini? Tujuan terkhususnya itu saya mengajarkan tentang unsur-unsur lingkaran itu. Yang pertama, siswa nanti peserta didik itu mengetahui apa-apa saja unsur lingkaran yang ada. Nanti kami pelajari ada 8 Kak. Kemudian nanti dari unsur itu mereka sudah nantinya mampu menentukan titik pusatnya apabila nanti diberikan contoh dari benda sekitar kelas. Terima kasih adik. Kemudian area pengembangan yang hendak adik capai. Areanya pertama itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan nantinya pembelajaran berdiferensiasi itu akan di dalamnya ada diferensiasi konten, proses, dan produknya Kak. Kemudian di situ juga saya mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa. Terima kasih. Semoga area pengembangan yang hendak adik capai dapat dilaksanakan saat kita melakukan praktik pembelajaran ketika saya melakukan observasi kepada adik di kelas yang adik pilih dan adik percayai. Selanjutnya adik, strategi yang adik Rita persiapkan. Strateginya yang seperti biasa yang saya lakukan itu menyediakan atau melengkapi perangkat pembelajaran, kemudian memberikan contoh kepada siswa yang berkaitan dengan lingkaran dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran dengan baik. Kemudian nanti saya menyediakan LKPD berupa instrumen soal, nanti dijawab oleh setiap kelompok. Kemudian nanti saya akan menggunakan media dan pendekatan yang saya ambil yaitu pendekatan saintifik, di mana nanti metode yang saya pakai juga adalah diskusi kerja kelompok kami. Terima kasih adik.
setelah saya melihat RPPAD dan kita sudah berdiskusi sebelum kita melakukan pendampingan hari ini, saya lihat dan saya analisis serta saya amati, ternyata RPPAD sudah relevan dan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang adik capai di kelas yang adik pilih. Semoga tujuan yang adik capai dapat dilaksanakan tercapai sesuai dengan harapan adik dan juga murid. Kemudian strateginya juga bisa diterapkan seperti yang adik susun di lembar catatan yang saya tulis ini, ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Dan saya juga berharap agar adik juga menolong dan membantu serta memfasilitasi guru-guru di SD 09 Rantau Selatan ini, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ketika adik juga melakukan observasi di kelas, namun sebelumnya terapkan dulu pra-observasi. Lalu ditanyakan kepada rekan kerja tujuan apa yang ingin dicapai, strateginya, area pengembangan, sehingga praktik pembelajaran pun dapat terlaksana dengan benar sesuai dengan kebutuhan murid di SD 09 Rantau Selatan, sesuai dengan visi misi sekolah ini. Terima kasih, Dek. Ada yang mau adik tanyakan? Yang ingin saya tanyakan itu nanti tentang pendampingan kelima, Kak. Tapi di sini saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kakak karena telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai perbaikan RPP saya ke depannya. Semoga saya mampu membuat RPP walaupun diadaptasi dengan RPP sebelumnya, saya bisa modifikasi. Kemudian saya nanti insya Allah menerapkan ilmu yang Kakak berikan, memberikan bimbingan kepada rekan sejawat dalam pembuatan RPP dan rekan-rekan CGP kelompok saya terkhususnya. Kemudian saya sangat bangga ya Kak menjadi seorang calon guru penggerak. Dari sinilah saya memang betul-betul mendapatkan ilmu yang sangat dan luar biasa yang saya dapatkan, mulai dari materi Ki Hajar Dewantara, dan ini sampai di titik ini saya bersyukur telah diberi kesehatan, berjumpa dengan Kakak, kemudian mempelajari kembali yang namanya modul 3. Jadi saya mohon bimbingannya ke depannya Kak, karena setelah pendampingan keempat ini masih ada pendampingan selanjutnya. Kemudian saya berharap Kakak tidak bosan-bosannya untuk mengajari saya yang notabene yang ilmunya di bawah Kakak ya Kak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga Kakak nanti pada saat observasi dapat memaklumi kekurangan saya dan memberikan saran untuk perbaikan ke depannya ya Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama ya Dek. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya Ibu mau ngecek dulu semangatnya. Masih semangat? Masih. Ya, Ibu cek. Semangat pagi. Pagi. Mantap. Terima kasih. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta dulu ketua kelas yang memimpin doa. Silakan Pak. Ayo kita berdoa sebagaimana posisi berdoa yang diajarkan oleh Allah masing-masing. Jadi hari ini Ibu mau
25. Nah, kemudian Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaanmu hari ini datang ke sekolah? Jadi ini ekspresinya. Kalau sedih tangannya gini, ya. Kalau bahagia senyum sekali ini, oke? Kasih senyum terbaik. Bagaimana perasaanmu hari ini? Sekali lagi, bagaimana perasaanmu hari ini? Alhamdulillah. Berarti gak ada yang gini ya? Ya, jadi dengan perasaanmu yang senang, bahagia, semoga kita belajar hari ini, materi yang disampaikan dapat dipahami. Kemudian Ibu minta kalian untuk berdiri dulu. Berdiri, kita menyanyikan lagu nasional ya. Ayo berdiri. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3 ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Silakan duduk. Sudah, Ibu mau ngecek dulu kebersihannya, kemudian kerapian tempat duduknya. Ayo silakan. Dudukmu senyaman mungkin, mejamu luruskan. Jangan ada yang ke depan kali, jangan ke belakang kali, harus tegak agar kesehatan tulangmu tidak terganggu. Ya, ya, oke. Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke materi. Sebelumnya kan materi kita hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran waktu minggu kemarin tentang unsur-unsur lingkaran kita pelajari ada 3. Siapa? Ayo, tangan. Ayo siapa? Ya? Ya, titik pusat, diameter jari-jari. Ayo tepuk. Boom, mantap. Boom, mantap. Boom, mantap. Boom, mantap. Ya, oke. Udah? Berarti yang kita pelajari ada 3. Sekarang yang mau materi yang kita pelajari hari ini kelanjutannya. Ya, sebelum itu juga Ibu mau bertanya dulu. Di ruangan ini benda-benda apa yang berbentuk lingkaran? Ayo. Ya? Bola. Terus. Ada lagi. Ya, paling ada. Ini. Nah, dari ini benda-benda yang ada di sekitarmu, kalau nanti sudah paham mana itu titik sudut, titik pusat
Diameter dibagi 2 menjadi jari. Oke. Ayo sekarang kita mau mengerjakan LKPD. Ini per kelompok ya. Kelompoknya sudah kita susun. Jadi yang ini nanti sesuai bola. Bola yang di depan nantinya apabila presentasi itulah yang menentukan siapa yang maju duluan. Ayo. Udah lihat LKPD-nya? Sudah? Nanti dari LKPD itu Ibu minta kalian berdiskusi. LKPD-nya di sini nanti ada nomor 1. Lihat dulu nomor 1. Ada gambar apa itu? Gambar jam. Kemudian B gambar. Yang C gambar. Ya, yang D gambar. Ya, penggaris segitiga. Jadi yang mesti harus kau jawab itu adalah nomor 3. Ayo silakan Ibu tunggu 10 menit jawab. Ayo berdiskusi. Nah, tulislah apa? Gambar C dan bukan aja gambar C dan D banyaknya. Nomor 1. Udah nomor 2. Menurut kalian gambar mana yang menunjukkan lingkaran? Gambar apa ya? Tulis. Gambar apa tadi? Gambar apa tadi yang menunjukkan lingkaran? Iyalah, lingkaran itu. Bentuknya bulat, memiliki dirinya. Kemudian dia tugasnya Ibu kumpul, ayo silakan. Karena kelompok lain. Silakan. Terima kasih ya sudah mau menyelesaikan LKPD kita hari ini. Sekarang seperti yang Ibu sampaikan kemarin sudah ada persiapan alat dan bahan. Nah, silakan keluarkan. Ya. Instruksinya. Ayo, nanti origami ini membuat lingkaran sebanyak unsur-unsur lingkaran ada 8. Berarti nanti lingkarannya ada 8, ya. Terus nanti buat penjelasan, titik pusat adalah letaknya di tengah-tengah lingkaran. Ya, ayo mulai bekerja. Satu orang tunjukkan proyeknya. Ini ada 5 bola. Siapa yang mengambil bola sesuai dengan warnanya nanti Ibu ambil di sini ada 2 untuk kalian satu. Kalau Ibu cabut warna kuning berarti yang presentasi warna kuning. Ya, ayo 1 orang. Ayo. Ini mana? Udah. Ini 1 orang juga. Good. Dengan catatan tutup matanya. Siapa ayo ini ambil. Tidak ada yang ayo cepat mana? Mari sampai. Nah, buka matanya. Oke, silakan duduk. Yang Ibu cabut di sini bolanya bakalan presentasi kalian. Dan ini ada 5 Ibu cabut ya. Lagi kembang kuncup.
Apa yang kalian ingat? Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Ya, titik pusat yang berada di tengah. Ayo cek proyeknya. Betul tidak? Betul. Ayo lanjutkan. Ya, jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan pusat lingkaran. Ayo, silakan. Bacakan. Ya. adalah rumus garis yang menghubungkan satu titik pada lingkaran kedua garis tersebut. Ayo kasih apresiasinya dengan tepuk boom mantap. Boom mantap, boom mantap, boom mantap. Oke, silakan dulu. Satu lagi nanti Alsya ya. Ayo. Unsur-unsur lingkaran. Lingkaran 1 titik pusat, 2 diameter, 3 jari-jari, 4 gusur, 5 tali gusur, 6 miring, 8 7 amotema, 8 merek. Ayo, tepuk boom mantap. Boom mantap. Boom mantap. Ayo silakan dari materi kita hari ini. Ayo, apakah kalian memahami materi kita hari ini? Ayo, jawabannya adalah paham atau tidak paham? Ayo, kasih ekspresinya. Kalau tidak paham, kalau sudah paham, jempol 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Jadi pembelajaran kita hari ini tutup. Jadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada adik kita yang sudah melakukan praktik pembelajaran di kelas dengan RPP yang sesuai dengan pembersihan diri sebagai pembelajar praktik saya bangga. Nah, saat ini kita melakukan pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan hari ini, menurut adik kita, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai dilihat dari poster yang mereka buat. Terima kasih. Kemudian bagaimana refleksi murid-murid saat melakukan pembelajaran di kelas? Tadi refleksi mereka dari segi perasaan mereka alhamdulillah senang karena memahami materi tentang unsur lingkaran. Kemudian dari pemahaman alhamdulillah mereka juga Saya ingin saya tanyakan lagi kepada adik kita. Saya lihat saat saya mau observasi, adik kita sudah menerapkannya, melakukan
motivasi yang positif bagi murid yang belum dapat menganalisis. Adik Rita mendampingi, memberikan bantuan, saya sangat bangga. Kemudian adik Rita juga menerapkan pembelajaran diferensiasi bagian konten dan juga proses. Saya sangat bangga sebagai pengajar praktik. Namun yang ingin saya sampaikan, apa yang sudah baik yang adik Rita lakukan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, Terima kasih ya Kak. Saya akan menjawabnya. Kalau menurut saya yang sudah baik itu, saya melihat anak-anak terlibat aktif dalam proses kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan. apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki, jadi itu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di kegiatan itu saya sudah melaksanakan secara maksimal, hanya saja mungkin banyak kekurangan ya kan di bagian diferensiasi, baik itu konten, proses maupun produknya Kak. Jadi selanjutnya saya akan memperbaikinya. Apa kompetensi yang perlu adik Rita tingkatkan? Kompetensi yang saya ingin ditingkatkan ke depannya, pertama memperdalam lagi ilmu bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang pengolahan emosi, mengenal kompetensi sosial emosional. Jadi di situ saya belum terlalu memahami, tapi alhamdulillah sampai saat ini banyak sedikitnya ilmu yang saya dapat. Nanti kedepannya saya akan meningkatkannya. Terima kasih Rita. Kemudian berdasarkan kesepakatan kita masalah observasi tentang keaktifan siswa, ada tujuan pembelajaran yang sudah dapat, metode diskusi kelompoknya juga sudah dapat dan anak-anak antusias untuk belajar. Begitu juga tentang pembelajaran berdiferensiasi yang konten proses juga sudah dapat, pengelolaan kelas juga adik Rita juga sudah dapat, sangat luar biasa lah. Nah, saya amati aspek dan strategi pengembangan yang adik Rita sampaikan di sini berdasarkan kesepakatan kita, semuanya sudah tercapai dan sudah terpenuhi. Jadi saya sangat bangga. Hal yang bangga adalah motivasi adik Rita, kepercayaan diri, menuntut anak-anak, apalagi pelajaran MTK itu banyak anak-anak sulit, namun adik Rita tetap memberikan bantuan kepada anak-anak secara perlahan-lahan bagi anak yang belum memahami. Namun anak yang sudah memahami, adik Rita juga tetap tuntut agar mereka juga lebih mampu lagi menganalisis dan memahami pembelajaran. Yang ingin saya sampaikan lagi, apa rencana tindak lanjut adik Rita? Tindak lanjutnya, kedepannya saya nantinya harus mampu melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan pembelajaran berdiferensiasi dan meningkatkan dalam pembelajaran itu dimasukkan PSE, di mana itu akan mengontrol emosi, kemampuan emosional anak itu agar anak itu termotivasi untuk belajar. Dan satu lagi, meningkatkan komunikasi antara murid menjadi prioritas pendidikan dalam pembelajaran. Terima kasih kepada adik Rita. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya mengakhiri observasi kita. Tidak ada. Terima kasih. Demikianlah observasi kita. Saya mengharapkan kepada adik Rita sebagai calon guru tunggal, saya memohon dan berharap adik Rita bisa berbagi praktik pembelajaran dan diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional kepada rekan guru dan koordinasi terlebih dahulu kepada ibu
sekolah agar sekolah ini tercipta nyaman dan bahagia serta selamat. Dan murid-murid di SD 09 Bangli Selatan tercapai kebutuhannya, cita-citanya. Nah, itulah harapan saya, Adik Rita berbagi. Setelah kita melakukan pembelajaran ini, Adik Rita segeralah menerapkan kepada rekan kerjanya sesuai dengan visi misi di sekolah ini. Namun jangan lupa tetap berkoordinasi kepada kelas. Terima kasih. Sama Kak, kembali.